Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita dipertemukan Tuhan kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini, yang dimana kita harus terus mensyukuri kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, agar kita belajar menghargai Tuhan, menghormati Tuhan melalui ibadah yang Tuhan bentuk, izinkan di dalam hidup kita untuk menanamkan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi isi hatinya, untuk terus menerus kita mengejar memahaminya, mengertinya semakin lebih dan lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kita dalam ibadah kita hari Kamis kemarin, kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan Yeremia 42. Saya sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kita dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, tapi Tuhan perintahkan kepada kita agar kita jangan takut. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Saudara, ketakutan adalah musuh terbesar orang percaya. Di mana ketakutan itu harus kita kalahkan. Harus kita kalahkan. Kalau ketakutan tidak kita kalahkan, artinya ketakutan itu menang dalam hidup kita, dan kita kalah dengan ketakutan. Maka ketakutan itu, saudaraku, akan menjadi pembunuh yang paling utama di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi itu makanya kemarin di dalam ibadah kita hari Kamis, saya menekankan kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan takut. Kita lihat dulu saudaraku, silakan dibacakan ayat 11. Yeremia 42 ayat 11. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Iya. Seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Ditekankan sekali lagi, janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang menjadi dasar untuk kita tidak takut terhadap apa yang seharusnya kita takuti? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi alasan untuk kita tidak takut? Saudara, Tuhan menjanjikan ya, bahwa Ia akan menyertai setiap kita. Ya. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada janji Tuhan akan menyertai kita umatnya. Tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup ini,
berarti kita akan berperang dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu berarti kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Maka tidak heran manusia daging ini sering sekali dihantui dengan ketakutan. Karena manusia daging ini penuh keterbatasan. Manusia daging ini dapat ditaklukkan oleh iblis. Manusia daging ini tidak akan kuat melawan iblis. Itu makanya karena Tuhan tahu akan hal itu, janji ini hanya khusus untuk umatnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukan hanya sekedar orang yang beribadah, tapi tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang beribadah itu beda-beda. Orang beribadah itu karena kebetulan saudara ada masalah, ada tantangan, ada problem. Tapi sebenarnya di luar daripada itu belum tentu dalam hidup sehari-hari mengandalkan Tuhan. Atau orang yang beribadah itu supaya dilihat orang. Dia beragama. Supaya dibilang orang dia rohani. Tapi dalam hidupnya sehari-hari belum tentu dia mengandalkan Tuhan. Nah, pada malam ini saudara, saya menekankan kepada kita. Yang pertama dalam hidup ini, untuk kita tidak takut adalah penyertaan Tuhan. Harus orang yang membutuhkan penyertaan Tuhan itu, sikapnya terhadap Tuhan itu beda. Orang yang membutuhkan penyertaan Tuhan itu, hormatnya kepada Tuhan itu beda. Cara hidupnya dalam menghormati itu Tuhan beda. Bukan asal beribadah saja. Sebab banyak orang saudaraku asal beribadah sudah cukup. Tapi dia gak pernah cek hatinya, ketergantungan kepada Tuhan. Itu saudara, Tuhan harus lihat. Tuhan tidak akan menyertai orang sembarangan. Jangan saudara kita pikir bahwa karena saya ada di tempat ibadah, sudah pasti Tuhan ada menyertai saya. Jangan kita berpikir karena kita sudah terlibat melayani Tuhan, lalu kita pastikan, oh saya pasti disertai Tuhan. Oh tidak. Itu saudara, sikap. Tentu ada hal-hal tertentu yang dinilai oleh Tuhan di dalam hidup kita layak untuk disertai oleh Tuhan. Ya. Layak untuk disertai. Nah, kita akan belajar dulu. Kita akan lihat nanti akan penyertaan Tuhan itu. Yang paling ditakuti oleh orang Israel adalah Babel. Raja Nebukadnezar. Ini fakta Bapak Ibu. Raja Nebukadnezar ini gambaran dalam perjanjian baru menunjuk pada antikristus. Iblis itu sendiri. Ini saudaraku binatang. Nebukadnezar ini adalah antikristus yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang tidak mengakui keberhasilannya adalah oleh karena Tuhan. Yang tidak mengakui kehebatannya adalah oleh karena Tuhan. Tapi ia membanggakan diri. Menyombongkan dirinya dengan setinggi-tingginya. Ia berkata, aku
dan aku. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu wajar takut kepada Raja Nebukadnezar atau Raja Babel karena mereka memiliki kesalahan. Seperti yang saya sudah sampaikan Kamis yang lalu, penyebab ketakutan itu adalah karena ada kesalahan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan. Akhirnya ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka takut dan buah ketakutan mereka menyembunyikan diri. Hal yang wajar saudara, orang Israel mereka takut karena mereka telah membunuh Gedalia dan beberapa tentara Babel. Gedalia adalah gubernur yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Dan orang Yehuda membunuh gubernur yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar ini. Tidak heran, akhirnya mereka tertuduh. Bahaya, kita sudah membunuh orang Babel, gubernur yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan ada beberapa tentara lagi, tentara Babel yang mereka bunuh. Tidak heran saudaraku, ini membuat manusia yang bersalah pasti akan tertuduh. Akan ada rasa bersalah. Itulah yang menyebabkan mereka takut dan hendak melarikan diri ke Mesir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang menyebabkan ketakutan dalam hidup ini bukan masalah yang terlalu besar. Bukan tantangan yang terlalu besar. Bukan kegagalan yang sudah kita alami atau kegagalan yang akan mendatang ke depan ini. Bukan. Sebenarnya ketakutan yang terbesar itu adalah adanya kesalahan di dalam diri kita, terutama kepada Tuhan. Kesalahan itulah yang menyebabkan kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan dan ketidakhadiran Tuhan dalam perjalanan hidup. Ketidakhadiran Tuhan dalam pekerjaan. Ketidakhadiran Tuhan dalam usaha kita. Ketidakhadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita di mana kita berada. Itulah yang menyebabkan kita takut menghadapi masalah, kesulitan, tantangan. Seandainya kita yakin akan penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu membuat kita orang yang percaya, tidak akan pernah takut. Di tengah badai, dan itu di tengah malam. Murid-murid dihantam badai dan gelombang, tidak ada satupun yang bisa menolong. Tapi Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan dalam hidup mereka membuat badai itu berhenti. Dan mereka sampai pada tujuan mereka. Di pelabuhan yang mereka tuju. Jadi kalau ada ketakutan di dalam hidup ini. Takut wabah COVID. Takut ini, takut gagal, takut ini. Sebenarnya takut itu adalah adanya kepastian di dalam hati kita, keyakinan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Ada dosa. Sebab kalau ada Tuhan dalam hidup kita, tidak akan mungkin takut. Nah inilah saudaraku yang membuat orang Israel tertuduh. Memang secara umum inilah yang sering terjadi. Apa itu? Dalam menghadapi masalah-masalah yang berat. Masalah-masalah ada malapetaka, keuangan yang kacau balau. Keamanan kita sepertinya kita ragukan. Ada kejahatan kita hadapi.
ada problem-problem yang benar, biasanya secara umum untuk menyelesaikannya lebih gampang apa? Lari. Itu biasanya. Kalau ada masalah, ya udah lari aja. Selesai. Pindah dari kota ini, selesai. Aman. Sering sekali kita berpikir dengan melakukan seperti itu aman. Tapi rupanya masalah yang di sini yang belum selesai, kita akan ketemu lagi. Dimanapun kita pergi. Masalah yang satu lagi akan ketemu lagi. Sebab saudaraku, apapun saudara, masalah yang ada seharusnya bukan melarikan diri, tapi melawan, menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Tapi mengapa kita lari? Sudah yakin lebih dulu tidak ada penyertaan Tuhan ini. Orang yang takut itu saudara, orang yang yakin tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Saya mau tanya, badai bisa diselesaikan enggak ketika dialami murid-muridnya ketika Yesus hadir? Selesai. Tapi saya mau bilang, seandainya Yesus tidak bersama dengan mereka, badai bisa diselesaikan? Enggak bisa. Penyertaan Tuhan itulah yang dapat membuat kita kuat, mantap, melangkah. Pasti ada kemenangan. Nah, kita melihat di sini di ayat yang ke-11 ini, Yeremia 4:2. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu. Apa yang menyebabkan kita, saudaraku, tidak takut? Penyertaan Tuhan. Ya. Mengapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini? Terutama dalam menghadapi Raja Babel. Saya katakan Raja Babel ini adalah gambaran antikris. Mengapa kita tidak perlu takut terhadap iblis, terhadap antikris, terhadap ancamannya, tetap mara bahaya yang ia rancang atas hidup kita? Karena Tuhan telah berjanji, aku akan menyertai kamu. Untuk apa Tuhan menyertai umatnya? Untuk menyelamatkan kamu. Untuk melepaskan kamu dari tangan Babel, Raja Babel. Saudara, perhatikan baik-baik. Penyertaan Tuhan membuat kita akan diselamatkan dari ancaman Raja Babel. Membuat kita dilepaskan dari ancaman Raja Babel. Malam ini saya akan buat tema kecil. Penyertaan Tuhan adalah kunci kemenangan bagi orang percaya. Penyertaan Tuhan adalah kunci berkat Tuhan dalam hidup orang percaya. Mengapa begitu penting akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, terutama di zaman akhir ini? Karena dengan penyertaan Tuhan ada jaminan kemenangan. Karena dengan penyertaan Tuhan ada jaminan akan diberkati.
penyertaan Tuhan, ada jaminan kita akan mengalami kemenangan. Penyertaan Tuhan, ada jaminan akan diberkati. Penyertaan Tuhan, ada jaminan kita akan dilepaskan dari tangan musuh. Ada jaminan kita akan diselamatkan dari tangan musuh. Sebab di sana dikatakan, aku akan menyertai kamu untuk. Jadi tujuan penyertaan adalah untuk menyelamatkan. Tujuan penyertaan adalah untuk melepaskan. Tujuan penyertaan adalah untuk memberi kemenangan. Tujuan penyertaan adalah untuk membawa berkat atau menghadirkan berkat di dalam kehidupan kita orang percaya. Mulai dari tadi saya nggak ngomong amin, nggak ada yang amin. Nggak nangkap itu. Kebiasaan. Memang begitulah saudaraku, anak-anak PAUD. Harus dibilang dulu, bilang dulu amin. Baru ngomong amin. Bertumbuh dewasa dalam pemahaman untuk apa kita mendengar firman. Ya untuk mengalaminya. Amin. Ya jadi dalam hidupku. Bukan harus diajari karena sudah dewasa. Ya. Sampai kepada sudah pelayan pun begitu. Makanya kita malu kalau kita ke tempat orang lain. Bah, enak songonon dupiamu. Atau kita ke tempat lain lebih mengaminkan daripada di rumah sendiri. Sudah terjadi biasa seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu kita perhatikan. Bukti bahwa di penyertaan Tuhan pasti akan diberkati. Kejadian 26 ayat 24. Kita perhatikan. Demikian firman Tuhan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut. Janganlah takut. Selalu saudara diingatkan. Janganlah takut. Selalu diingatkan. Janganlah takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Lanjut. Sebab aku menyertai engkau. Itu dia. Ya. Selalu diingatkan janganlah takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan berjanji. Aku akan menyertai engkau. Itu. Jadi orang yang tidak disertai Tuhan pasti takut. Pasti takut. Orang yang tidak mengalami penyertaan Tuhan pasti takut. Karena Tuhan sudah ingatkan, jangan takut, aku menyertai engkau. Orang yang percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya pasti tidak takut. Jangan penuh ketakutan. Hidup ini penuh takut terus. Tapi ada orang juga nggak takut. Tapi ciri-cirinya nggak ada. Takut akan Tuhan. Nah itu beda. Itu namanya membabi buta. Artinya dia berani karena dirinya sendiri. Melosongonon pajago-jagoon. Terlalu pede, terlalu percaya diri. Dia mengukur kemampuannya. Aku mampu. Aku bisa. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Padahal Alkitab sudah mengingatkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan
kekuatannya sendiri. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mana dia peon dengan mengandalkan dirinya sendiri, lambat atau cepat pasti terkutuk. Lambat atau cepat. Mengapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena memang firman Tuhan. Mengapa banyak orang 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun mungkin, 50 tahun. Merasa dunia ini milik dia. Tapi setelah itu, hancur dalam sekejap. Alkitab berkata kota yang besar itu, satu kota aja pun, hanya hancur hanya dalam jangka 1 jam saja. Baca dalam kitab Wahyu. Hanya dalam 1 jam. Orang membangunnya berpuluh tahun. Ratusan tahun hancur dalam 1 jam. Hanya dalam 1 jam saja. Hancur. Itu dalam kitab Wahyu. Jadi jangan kita bangga Bapak Ibu. Karena kita melalui hidup ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sepertinya gak ada apa-apa kok, biasa saja. Tidak mungkin saudaraku Alkitab itu berbohong. Kalau saudara percaya Alkitab, maka saudara mari kita ikuti, hidupi. Tapi orang yang tidak menghidupi Alkitab itu adalah orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Tuhan tidak berbohong. Di sini saudara, Tuhan mengingatkan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Mengapa saya tidak takut? Mengapa orang percaya tidak takut? Karena ada janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Bukti penyertaan Tuhan pasti akan mengalami berkat. Saya sering bilang, diberkati itu tidak harus kaya. Tapi paling tidak apa yang dibutuhkannya cukup. Haleluya. Amin. Ya. Diberkati Tuhan itu bukan harus kaya. Tapi paling tidak setiap dia butuhkan cukup. Ya. Sebab banyak orang bilang Bapak Ibu, maunya kalau disertai Tuhan itu kita harus lebih kaya dari yang lain. Saya bilang kaya itu beda lagi. Kaya itu adalah karunia Tuhan. Kasih karunia. Enggak semua orang kaya. Saya mau tanya, dalam Alkitab semua orang kaya? Enggak. Semua orang Israel yang keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan tidak semua kaya kok. Padahal Tuhan janjikan susu dan madu. Tapi paling tidak kekurangan. Tidak sampai menjadi pengemis. Tuhan pasti akan berkati. Pada waktu Salomo meminta untuk tidak kaya, Tuhan justru kasih kaya. Tapi kekayaan justru menjatuhkan Salomo. Kalau ada di tempat ini bercita-cita kaya, saya bilang jangan. Bapak Ibu harus berani mengaminkan itu. Gak usah bercita-cita kaya. Hidup seturut dengan firman, hidup dalam kebenaran, bekerja dengan baik. Urusan kaya adalah karunia Tuhan. Betul, tidak semua.
Tapi bagi Tuhan, orang yang percaya kepadanya, percayalah, anak cucunya tidak akan jadi peminta-minta. Cukup. Ya. Supaya nama Tuhan jangan dihinakan lewat hidup mereka. Sekali lagi saya mau bilang, jangan pernah bercita-cita jadi kaya. Bahaya. Orang yang bercita-cita jadi kaya, Alkitab berkata, mereka memiliki akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan itu sudah cinta akan uang. Mereka berani menipu demi kaya. Mereka berani, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencuri demi kaya. Mereka berani merampok demi kaya. Karena keinginan itu terlalu tinggi. Ya, istri cukup satu, suami cukup satu, tapi keinginan lebih dari 10. Itulah keinginan. Kita makan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, paling berapa banyak. Tapi hidup manusia ini sudah cukup untuk makan pun keinginannya lebih dari apa yang ia makan. Jadi saudara, yang dijamin Tuhan itu bukan kaya. Yang dijamin Tuhan itu adalah cukup. Selebihnya kalau ada pun ditemukan di antara orang benar yang kaya, itu karunia Tuhan. Itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Itu enggak dikejar, tapi dikaruniakan. Haleluya. Amin. Banyak orang mati-matian, saudara, siang dan malam gak kaya. Begitu dia mau capai, jatuh lagi. Begitu dia mau naik, jatuh lagi. Ya, tidak tertutup kemungkinan memang diberkati itu ada dari kerja keras. Tapi saya mau bilang, jangan bercita-cita jadi kaya. Sebab orang yang ingin kaya, Alkitab berkata, mereka menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Ya. Tapi percayalah, orang yang disertai Tuhan pasti diberkati. Ucapkan sama-sama, orang yang disertai Tuhan pasti diberkati. Amin. Orang yang disertai Tuhan pasti diberkati. Kita lihat ayat yang ke-12. Inilah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ishak. Ya, dia mengalami berkat Tuhan, mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Ayat 12. Maka mendaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ya. Ini bukti bahwa Tuhan menyertai Ishak. Dia diberkati Tuhan. Ini bukan karena kekuatan Ishak. Kalau kita belajar, saudara, kalau kita belajar mengenai Ishak, orang tuanya Abraham pernah mengalami kelaparan. Tapi Tuhan juga mengatakan kepada Abraham, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Abraham diberkati kembali. Demikian juga Ishak mengalami kelaparan. Kalau saudara baca ayat ini dari atas, maka kita melihat bahwa Ishak juga pernah mengalami kelaparan. Tapi ayat 24 menekankan bahwa Tuhan berfirman, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Itu di ayat 24. Dan saya mau pastikan kepada kita, ayat 12, mengapa Ishak menabur dan akhirnya dia menuai 100 kali lipat karena ia diberkati Tuhan. Alkitab berkata, diberkati oleh Tuhan karena akibat penyertaan Tuhan. Coba kita lihat ya, supaya jangan dibolak-balik. Ayat 24, silakan Pak, ayat 24. Ayat 24. Ayat 24. Ya,
Lalu pada malam itu Ya. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Terus, Akulah Allah ayahmu Abraham. terus, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Terus. Aku akan memberkati Iya. engkau. perhatikan itu. Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Jadi kita lihat penyertaan Tuhan lebih dulu, baru Tuhan akan memberkati. Begitu. Ya. Penyertaan Tuhan lebih dulu. Jadi berkat itu adalah akibat dari kehadiran Tuhan. Akibat dari penyertaan Tuhan. Ya, buah dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Kita lihat ya, ayat 12. Silakan Pak. Ayat 12. Ya, Maka menaburlah Ishak di tanah itu. ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Terus? Sebab ia diberkati Tuhan. Mengapa mengapa Ishak diberkati? Tadi dikatakan karena penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Jadi perhatikan, Ishak diberkati karena kehadiran Tuhan. Ishak diberkati karena penyertaan Tuhan. Jadi kita harus akui dalam hidup ini bahwa tanpa penyertaan Tuhan tidak akan ada kemenangan. Kita harus akui dalam hidup ini bahwa penyertaan Tuhan tidak akan ada berkat dalam hidup kita. Dengan kata lain, akuilah bahwa kalau kita diberkati itu karena Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Itu karena Tuhan menyertai hidup kita. Kita harus akui. Orang yang tidak mengakui akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka itu adalah orang yang tidak mengakui Tuhan yang memberkati hidupnya. Jadi kalau kita ingin saudara mengakui bahwa Tuhan menyertai kita, berarti kita mengakui Tuhan yang memberkati hidup kita. Ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, berkat Tuhan itu adalah karena penyertaan Tuhan. Ayat 13, silakan. Ayat 13. Ya. Dan orang itu menjadi kaya, Ya. bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, perhatikan. Sebab ia diberkati Tuhan. Lalu orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat. Saya mau tanya, pada zaman Alkitab ini berapa banyak orang yang dicatat seperti ini? Ya kan? Artinya tidak semua orang harus kaya. Tapi semua orang akan dicukupkan oleh Tuhan. Cukup makan, cukup apa yang dibutuhkan. Kalau masalah kaya, itu urusan Tuhan dengan pribadi masing-masing. Ya. Gak usah terlalu mimpi-mimpi lah. Haleluya. Katakan amin dulu. Ya. Nanti kenapa aku tidak kaya Tuhan? Kenapa aku tidak kaya? Jangan, bahaya. Bahaya. Pasti menyimpang dari iman. Menyimpang. Coba lihat aja lah orang-orang yang mengejar kaya. Waktunya sama Tuhan gak ada. Pasti menyimpang dari iman. Gak ada waktunya buat Tuhan. Habis semua waktunya. Diborong untuk mengejar kekayaan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Keselamatannya tidak peduli dia. Binasa selamanya ya. Nah ini kita lihat. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, ini nggak perlu dimimpi-mimpikan oleh Ishak, nggak perlu. Dia cukup taat saja. Banyak A taat, B taat, C taat. Sama-sama. Kerja kerasnya juga sama-sama. Tapi di antara tiga ini ya, belum tentu sama-sama kaya. Nangkap ya. Haleluya. Belum tentu. Kalau
waktu mereka bekerja sama, jam-jam mereka bekerja sama, mereka bekerja bersama-sama. Tapi belum tentu tiga-tiga ini sama-sama kaya. Di antara mereka jangan-jangan ada yang lebih kaya. Itu urusan Tuhan. Gak usah juga kita menyalahkan Tuhan. Pokoknya saudara, apa yang kita butuhkan paling tidak cukup. Ya, sehingga kalau kita menyadari hal ini, kita tidak akan bersungut-sungut dalam hidup ini. Percayalah, gak bersungut-sungut. Kita gak kecewa dengan Tuhan, kita gak menyalahkan Tuhan. Ya, kita gak stres menghadapi hidup ini. Kita pasti terima kasih Tuhan, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang ngatur semuanya. Dia mengerti bahwa Tuhan yang ngatur semuanya. Ya, coba kita lihat ayat 14. Ayat 14. Ya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya. Sudah diberkati, selesai masalah? Enggak. Sudah menang dalam melewati masalah? Apakah selesai masalah? Tidak. Sering sekali masalah demi masalah terus akan terjadi. Kemarin kita melewati masalah, menang. Masalah berikutnya datang lagi. Kemarin si Ishak menghadapi kelaparan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara memperhatikan pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, saudara akan menemukan Ishak mengalami kelaparan sampai ia lari ke Gerar. Ia lari saudaraku ke Raja Abimelek. Tetapi setelah ia menyelesaikan masalah kelaparan yang dihadapi, akhirnya ia diberkati. Apakah saudara pikir selesai masalah? Tidak. Ada orang-orang yang iri hati. Ada orang-orang yang cemburu. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan hidup kita, yang dipakai oleh setan. Masalah yang satu selesai, masalah yang lain akan muncul kembali. Membuktikan bahwa kita ini bukan di sorga, kita ini ada di bumi. Haleluya. Kita ini bukan di sorga, kita ini hidup dalam tubuh daging. Sadarilah, selama kita ada dalam tubuh daging, tinggal dalam dunia ini, tidak akan pernah selesai masalah. Karena di dunia ini ada iblis. Kecuali kita sudah pindah ke sorga. Saudara mau aman? Banyak orang yang mau aman. Tuhan, Pak mati mau. Dia pikir saudara setelah mati selesai. Enggak. Baru aman. Mati masuk sorga. Anggolan mati dong. Mau masuk tuh api neraka. Belum selesai masalah. Orang yang mati aja. Ini orang mati nih. Pingin mati. Saudara pikir masalahnya udah selesai setelah mati. Enggak, dia dikubur. Enggak lama kemudian. Kuburnya juga saudaraku. Apa namanya itu? Dianggap ini melanggar ini. Harus dipindahkan. Masalah juga. Orang mati juga masalah. Makanya jangan pikir masalah itu selesai kalau sudah mati. Enggak. Masalah itu hanya selesai kalau kita sudah di sorga. Ya. Amin. Kalau belum di sorganya, hanya mati doang. Matinya pun kemana? Kalau ke nerakanya, masalahnya tambah. Ya. Tapi kalau ingin selesai masalahnya harus masuk sorga. Di situ baru tidak ada masalah. Simbolis dengan dong besi. Masalah nggak ada lagi di situ. Ya. Untuk mati masuk sorga ini yang tidak gampang. Ya. Banyak orang saudaraku, ya, mereka anggap sudah sorga punya mereka. Karena mereka ibadah cukup satu kali saja, udahlah, nggak cukup deh. Orang yang mati-matian melakukan ibadahnya tiap saat, belum tentu masuk sorga. Ale yang ku ibadah dosa ali tahu nggak cukup. Ya. Hidup ini harus seperti apa itu? Pakaian yang kotor itu melewati proses berkali-kali. Ya kan? Waktu dicuci itu dibrus
disabun, dibrus, ada orang sebagian dibanting-banting. Ya itu proses. Mengapa dilakukan seperti itu? Supaya pakaian itu layak untuk dipakai kembali. Angosoi yang dipakai. Demikian hidup kita ini. Kalau saudara mau dipakai, izinkan hidup kita ini mau diproses oleh Tuhan. Izinkan hidup kita ini mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan gampang, gak ada yang gampang dalam hidup. Contoh saja pakaian itu. Kalau pakaian ini saudara, ya sebentar lagi dia, misalnya habis ini setelah itu udah kotor. Kita mau pakai lagi kan gak enak, kan udah bau. Berarti dia harus dicuci. Waktu dia dicuci disabun. Waktu dia disabun dibrus. Setelah dibrus kadang-kadang gak puas dibanting lagi saudara. Itu proses. Apakah sudah selesai? Belum. Dia harus dijemur di matahari. Dia teriak-teriak, "Oi, Pak Mohop dai, panas dai." Apa saudara pikir sudah selesai? Belum. Dia harus disetrika. Panas kan? Baru dia melewati tahap demi tahap proses hidupnya. Baru dia bisa dipakai. Dungi ngai lewati proses-prosesi, baru mah dia siap dipakai kembali. Demikian hidup kita ini. Kalau kita mau dipakai, izinkan hidup ini mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan. Karena begitu banyak orang percaya, orang Kristen menggampangkan. Toh mah cukup deh. Ya. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini udah cukup dia itu. Termasuk do hita tu surga, hita do berkemenangan ini. Padahal mengabdi kepada Tuhan itu Bapak Ibu, ya bukan asal, mengabdi kepada Tuhan sekuat tenaga. Makanya Tuhan memerintahkan kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap apa? Kekuatan. Baru bisa. Angus segenap hanya asal-asal, mana mungkin? Gak mungkin. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Belum segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan, tapi teryakin. Makanya banyak ketipu Bapak Ibu. Tidak heran bahwa Alkitab mengatakan hanya sedikit orang yang akan diselamatkan. Ya, masalah demi masalah akan datang. Sudah diberkati, apakah cukup selesai masalah? Tidak. Ayat 15 muncul masalah yang baru. Ayat 15. Ayat 15. Ya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Terus 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Selesai masalah. Sudah diberkati kan? Sudah. Udah kaya? Udah. Makin kaya? Udah. Semakin kaya? Sudah. Apa kurangnya? Selesai masalah karena kaya? Tidak. Haleluya, pingin jadi kaya? Apakah dengan kayanya Ishak selesai masalah? Enggak ada selesai masalah. Selesai. Kita melihat di sini nggak ada selesai masalah. Setelah dia kaya diberkati oleh Tuhan, saya baca ulang ya Bapak Ibu. Orang itu Ishak maksudnya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tapi di ayat 15, semua sumur yang mereka nikmati yang digali dulu oleh hamba-hamba ayahnya semua ditutup oleh orang Filistin. Lalu Raja Abimelek datang kepadanya, "Udah pergilah dari sini, dari tengah-tengah kami. Sebab engkau ini telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Lau mau siano.
Padahal dia udah kaya, harusnya dihormati dia karena kaya. Ini enggak. Jadi Bapak Ibu, kaya tidak akan menyelesaikan masalah. Itu makanya saya mengatakan jangan bercita-cita jadi kaya. Bercita-citalah jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita bercita-cita jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana hidup saya ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu, nggak selesai masalah. Kalau kita sudah berkenan di hati Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita di setiap langkah kehidupan kita dalam perjalanan hidup ini. Ya, coba Pak ayat 19. Ayat 19. Iya. Ketika hamba-hamba 17. 17. Iya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Jadi setelah dia diusir pergi, orang kaya loh saudara. Orang kaya raya, semakin kaya dan orang paling kaya di dunia. Gak ada yang lebih kaya dari Ishak. Tapi coba lihat hidupnya. Terlunta-lunta, diusir-usir. Gak selesai masalah Bapak Ibu. Coba kita lihat orang-orang para pejabat tinggi, kaya raya. Tapi apa selesai masalah? Enggak, malah tambah masalah, masuk penjara. Ditangkap karena korupsi. Selesai masalah? Enggak. Dia membebani dia dengan masalah-masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah dalam hidupnya. Ia tambah masalah dengan keinginan untuk kaya. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan kita buat hidup kita susah sendiri. Jangan kita buat hidup kita menderita karena keinginan daging ini yang harus kita penuhi. Ya, keinginan ini saudaraku ya gak pernah selesai. Saya bilang sih Bapak Ibu, kadang-kadang kalau hidup ini seperti Alkitab katakanlah, ada pakaian, ada makanan, cukup. Apalagi kadang-kadang kan ada rumah, ada mobil, pergi ke sana kemari cukup. Apalagi? Apalagi mau dikejar Bapak Ibu? Gak habis 7 turunan. Itu membebani diri. Membebani diri, percayalah. Membebani diri kita. Kita tambah beban kita. Hidup nanti penuh kecurigaan. Nah bohano naingon. Narodo tu jabon naneng mengido do. Macam naneng manako do. Macam saudara ya. Coba kita lihat. Mereka cemburu, mereka iri, mereka dengki terhadap Ishak. Apa yang terjadi? Mereka usir dia. Ayat 17. Ayat 17. Ya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Terus. Dan ia menetap di situ. Terus. 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Sudah diusir, digali sumur. Lanjut ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Wah, ini sukacita bukan? Ini mendatangkan sukacita, tapi masalah muncul. Ayat 20. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Belum gak bisa selesai masalah. Itu makanya saya bilang selama kita hidup dalam dunia ini, latih diri bertumbuh dewasa. Masalah saudaraku, jangan lari dalam menghadapi setiap masalah. Hadapi masalah, hadapi tantangan, hadapi problem yang ada ya. Jangan melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Hadapi masalah itu dengan sekuat tenaga bersama dengan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Ya, di sini saudara udah selesai masalah, udah lari dia, udah menyerah. Udahlah, kalian bilang ini punya kalian, ya udah,
ambil kalianlah, kami akan pindah ke sana. Udah dapat digali air di sana, muncul lagi masalah. Datang orang-orang kira, ini punya kami. Gak ada selesai masalah. Bahkan orang yang disertai Tuhan pun, ini Ishak ini tetap saja dikejar-kejar oleh masalah. Nah ini rahasia. Saya mau kasih tahu ke saudara. Orang yang makin dekat dengan Tuhan, saya pastikan masalah akan datang. Jangan saudara pikir bahwa dekat dengan Tuhan akan beres dari masalah. Enggak. Mengapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan dibenci oleh iblis. Kalau saudara mau dibenci iblis, ya dekat dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan. Karena kenapa Tuhan membenci orang yang dekat dengan Tuhan? Karena iblis itu sangat benci Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin dikejar iblis. Makanya saudara coba perhatikan. Dibuat orang sibuk, asa unang ingat Tuhan. Betul? Dibuat orang tidak bisa bangun, supaya jangan berdoa. Dibuat orang badan ditekan terlalu berat, supaya jangan orang bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena iblis sangat membenci Tuhan. Sangat membenci orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia buat kita nanti sibuk. Gak usah pulang, gak usah ingat ibadah. Gak usah ingat menyembah Tuhan. Buat ibadah itu sekali-sekali sudah cukup itu. Bila perlu sekali setahun, cukup itu. Kapan itu? Tanggal 25 Desember. Cukup. Nang pola-pola jaloja diri. Karena kenapa? Tuhan itu sangat benci kepada Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan akan menjadi dibenci oleh iblis. Ya, jadi orang kalau saudara ini dekat dengan Tuhan, jangan heran. Tadinya teman kita pun tiba-tiba benci sama kita. Subinoto alania. Bukannya kita minta-minta makan dari dia. Tapi tiba-tiba saja dia benci sama kita. Kenapa? Setan itu tidak menyukai. Setan mempengaruhi mereka pikirannya, hatinya, akhirnya dipengaruhi untuk membenci kita. Itulah saya mau pastikan kepada kita. Kalau saudara sudah ikut Tuhan dan makin dibenci oleh Tuhan, saya mau bilang kepada saudara, ya, itulah buktinya saudara sudah dekat dengan Tuhan. Iblis tidak senang, terus diganggu. Tapi kuncinya makin dekat dengan Tuhan, makin bisa dikalahkan iblis. Itu aja, makin merapat aja, jangan takut. Ini Ishak, dia disertai Tuhan, masalah terus datang, tapi dia tidak pernah kalah. Mengapa dia tidak pernah kalah? Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, Ishak terus mengalah Bapak Ibu. Ayat 21 Pak, coba kita lihat ayat 21. Ayat 21. Ya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Nah inilah saya sebut gak selesai masalah. Tadi saya mau tanya, tadi Ishak disertai Tuhan? Disertai Tuhan? Mungkin saudara bertanya, disertai Tuhan kok ada masalah terus? Karena iblis itu pencemburu. Mengapa Adam dan Hawa dijatuhkan oleh iblis? Ayo. Mengapa Adam dan Hawa dijatuhkan iblis? Karena iblis itu cemburu. Tuhan itu datang ke Taman Eden, ngobrol dengan Adam, ngobrol dengan Hawa. Hadirat Tuhan ada di Taman Eden. Iblis lihat-lihat intip-intip dari jauh, gue tahu nai si Adamon esongoni dong nama saya di surga. Nah tabuan itu dekat dengan Tuhan itu adem, nikmatnya luar biasa. Tahu si Adamon, makanya dijatuhkan si Adam. Percayalah sama saya. Yang membuat banyak orang tidak mau dekat dengan Tuhan itu iblis itu. Tidak senang. Yang membuat saudara itu malas ibadah itu setan itu. Setan buat orang jauh dari Tuhan.
Kenapa dia tahu orang dekat dengan Tuhan pasti berkemenangan, pasti sukacita, pasti damai sejahtera, pasti tidak takut menghadapi badai hidup. Pasti ada kemenangan, ada berkat. Nah, ia cemburu, ia jauhkan manusia dari Tuhan. Kalau boleh ia bilang sama saudara, jangan berdoa, jangan baca Alkitab, jangan ibadah sungguh-sungguh, sedang-sedang saja. Biasa-biasa saja, nggak usah serius. Bila perlu, kalau ibadah itu kamu harus marah sama pendeta, kau harus marah. Kenapa harus ibadah terus? Begitu. Setan itu licik. Dan seakan kita merasa menang. Apa merasa menang? Kalau kita melawan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita seakan menang. Mau nang doa bah. Dan beribadah saudarion, mau nang doa. Itu. Tidak berdoa aku, menang aku. Makanya Bapak Ibu, mari jangan bosan-bosan, dengar terus arahan di dalam penggembalaan. Ya. Dengarkan, taklukkan hidup. Percayalah. Hanya dengan penyertaan Tuhan hidup ini ada ketenangan. Ya, ada kenyamanan, ya. Coba ayat 22, Pak. Ayat 22. Ya. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Terus Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. artinya apa? Bahwa seberat apapun, sebanyak apapun masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan, pasti ujung-ujungnya akan menjadi menang. Ada kemenangan. Ya. Walaupun ada banyak masalah, kemenangan. Karena penyertaan Tuhan itu menjanjikan kemenangan. Bapak Ibu, malam ini saya berpesan kepada kita, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Utamakan hubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan hubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Saya percaya walaupun ada masalah kita hadapi, pasti ada pembelaan daripada Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, kita melihat sedikit lagi, ya. Coba kita lihat ya kemenangan daripada Ishak karena penyertaan Tuhan. Ayat 26. Ayat 26. Ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, Ya. bersama-sama dengan Ahujat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Terus 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Terus 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Nah, coba kita lihat bagaimanapun orang mendatangkan masalah dalam hidup kita. Karena kecemburuan mereka, karena iri dan dengki mereka. Saya mau katakan, pada akhirnya mereka akan mengakui bahwa mereka melihat secara langsung, secara nyata akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Pada akhirnya, makanya jangan kalau kita dibenci orang, gak usah dibalas, gak usah. Pada akhirnya mereka akan lihat kok. Aiso taralonia lawan be, nggak bisa lagi, bahaya ini. Lebih baik kita berdamai dengan orang ini, bahaya. Dia ini makin berkuasa. Udah kita usir, makin diberkati. Kita tutup sumur yang digali lagi ada air. Pada waktu itu di tanah di padang gurun sana nggak gampang dapat air. Tapi Ishak setiap gali sumur pasti ada air. Kenapa? Penyertaan Tuhan, Tuhan yang buat tumbuhkan air itu sama dia. Jadi makanya saya bilang hidup ini nggak perlu ada iri, nggak perlu ada dengki,
Nggak perlu kita harus saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Cukup andalkan Tuhan. Di tanah yang gersang Tuhan sanggup berkati hidup kita di sana. Ya, pada akhirnya mereka mengakui kok penyertaan Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang rindu disertai Tuhan. Ya, hidupnya adalah orang yang terus membangun mezbah dalam hidupnya. Ini ciri-ciri orang yang terus rindu disertai Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin disertai Tuhan terus menerus, maka jadilah orang yang membangun mezbah. Itu ada di ayat 25. Coba kita lihat ayat 25. Ya, ayat 25. 25. Ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Terus? Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya. Bapak Ibu, saya mau bilang ciri-ciri orang yang rindu selalu disertai Tuhan dalam hidupnya. Orang itu adalah orang yang selalu membangun mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah gambaran dari, ini mezbah, saudara, dibuat mezbah, ada kayu bakar, ada kayu bakar, dan ada korban di atasnya. Dan itu setelah itu saudara, barulah orang yang membakar korban itu, lalu dia memanggil nama Tuhan. Jadi mezbah itu bicara tentang memanggil nama Tuhan. Mezbah itu bicara tentang doa, menyerukan nama Tuhan, membakar korban bakaran, harum-haruman untuk Tuhan. Jadi orang yang rindu mengandalkan, orang yang rindu akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, itu adalah orang yang tidak pernah lupa membangun mezbah dalam hidup. Mengapa Ishak makin hari makin lebih nyata penyertaan Tuhan dalam hidupnya? Ia tidak pernah lupa. Ia belajar dari ayahnya Abraham, selalu dengan setia membangun mezbah. Jangan lupa, jangan mesti harus dipaksa berdoa baru kita berdoa. Berdoalah senantiasa. Mengapa kita harus bangun mezbah? Mengapa kita harus menyerukan Tuhan? Mengapa kita harus membakar korban? Korban yang harum, yang dapat dicium oleh Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Karena doa itulah yang akan menjadi ukuran salah satu oleh Tuhan bahwa kita mengandalkan Dia. Bagaimana kita berkata saya mengandalkan Tuhan, doa tidak mau, ibadah tidak mau, baca Alkitab tidak mau. Bagaimana Tuhan berkata bahwa kita ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan tidak lupa cari Tuhan lewat doa. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak lupa berbakti lewat ibadah kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak lupa minta tuntunan lewat firman Tuhan. Baca Alkitab siang dan malam. Ya. Setiap ada kesempatan baca Alkitab. Itu adalah bukti yang dapat dilihat bahwa kita adalah orang-orang yang mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bangun mezbah dengan setia. Setia berarti tidak mau dihalangi oleh apapun. Jangan contoh orang-orang yang malas beribadah. Jangan teladani orang-orang yang malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Jangan jadikan mereka pedoman dalam hidup saudara. Sekalipun mereka adalah pendeta, sekalipun mereka adalah di atas rohani saudara, jangan jadikan mereka teladan. Kalau mereka itu malas baca Alkitab, saudara harus contoh. Saya juga malas baca Alkitab. Jangan. Haleluya. Saudara, mereka malas beribadah, saudara malas beribadah. Mereka malas berdoa, saudara malas berdoa. Jangan. Jadikanlah contoh pribadi Yesus. Mari kita teladani Yesus. Yesus gak pernah lupa berdoa.
Pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Semalam-malaman Yesus berdoa. Selesai Yesus melakukan mujizat, ia bilang sama murid-muridnya, ayo kita menyingkir sebentar. Mereka berdoa. Mengapa? Karena Yesus tahu kunci untuk mengalami mujizat adalah hubungan dengan Bapa. Dan kunci untuk tidak jatuh karena pemakaian Tuhan yang luar biasa adalah hubungan dengan Tuhan. Setelah kita diberkati, saudara tahu rahasianya jangan jatuh. Bangun doa, bangun mesbah. Sebab banyak orang setelah diberkati jatuh. Karena mereka lupa mengandalkan Tuhan. Bahwa ternyata mengandalkan Tuhan bukan hanya supaya kita sukses. Mengandalkan Tuhan juga adalah supaya kita jangan jatuh. Sebab banyak orang jatuh karena setelah diberkati. Mereka jadi melupakan Tuhan, melecehkan Tuhan, tidak ingat kepada Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa. Itu namanya jatuh. Ya. Maka saya bilang gimana caranya ketika kita diberkati tidak jatuh. Ayo bangun mesbah, tetap berdoa. Amin. Tetap beribadah kepada Tuhan. Satu ayat lagi dan kita akan tutup. Bapak Ibu kita lihat ayat Kejadian 28 ayat 15. Kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Ya silakan Pak. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya. Janji akan penyertaan Tuhan saya katakan cukup. Gak usah bersusah-susah. Janji akan penyertaan Tuhan saya katakan cukup. Mengapa cukup? Karena semua yang kita butuhkan ada dalam penyertaan Tuhan. Perhatikan ya, aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau. Lalu aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, ada jaminan pasti selamat. Jadi pergi, pulang, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Lanjut, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita cukup dalam penyertaan Tuhan. Ada perlindungan, ada berkat, ada jaminan keselamatan. Membawa kembali ke negeri ini itu artinya ada jaminan keselamatan. Ada berkat, ada tudung perlindungan. Jadi saya katakan penyertaan Tuhan cukup. Gak usah susahkan lagi diri. Ayo kejar pribadi Tuhan. Penyertaan Tuhan cukup. Setia beribadah kepadanya. Penyertaan Tuhan cukup. Ada tudung perlindungan, ada kepastian keselamatan, ada berkat Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, satu ayat terus ayat 20 kita perhatikan. Orang yang disertai Tuhan pasti akan memenuhi nazarnya. Ayat 20-21. Silakan. Ayat 20. Ya. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku Terus? di jalan yang kutempuh ini, Ya. memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, Ya. sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ada janji yang diucapkan, di dalam hatinya ada komitmen, janji itu harus dipenuhi. Bahkan kalau kita melihat janji berikutnya, itu dipenuhi oleh Yakub. Jadi saudara, kalau kita sudah nyata diberkati Tuhan karena penyertaannya, penuhi nazar kita. Setia dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jangan hanya pingin diberkati, tapi gak ingat nazarnya. Ya.
Coba saudaraku, perhatikan orang-orang yang suka berpolitik. Manis semua omongannya. Betul? Herana ibadah nama dengan dong duana. Tapi setelah mereka duduk, jangan-jangan satu pun gak ada. Jadi kita dengan Tuhan setia dengan nazar kita. Sebab kita bukan berpolitik dengan Tuhan. Amin. Atau saudara mau berpolitik dengan Tuhan? Orang yang mau berpolitik dengan Tuhan, ngau toho teriputar. Udah tahu Tuhan. Makanya jangan berpolitik dengan Tuhan. Manusia itu berpolitik dengan sesamanya. Dia biarkan yang muluk-muluk, wah semua janji itu luar biasa. Tapi sebenarnya nggak ada satupun yang bisa ditepati. Itu makanya kita beda dengan orang yang berpolitik dengan Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau menyertai aku akan setia. Ayo bayar najarmu, setialah. Apa artinya setia? Tidak mau dihalangi oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.